Demon Slayer atau para wibu panggil sebagai Kimetsu no Yaiba. Aku tahu banyak orang yang cringe melihat fansnya, merasa bangga karena anime favorit mereka berhasil mengalahkan penjualan manga One Piece sekali. Dan fans Kimetsu no Yaiba pada kegirangan sampai kencing di celana atas pencapaian orang lain. Entah kenapa. Omong-omong, Kimetsu no Yaiba adalah anime yang hebat, apalagi para fans Gintama atau fans JoJo Bizarre Adventure yang masih doyan sama para pengguna Hamon melawan vampir, pasti akan menemukan apa yang mereka sukai tentang Kimetsu no Yaiba, dan pasti sudah tahu soal Kimetsu no Yaiba, apalagi dengan episode 19 dengan tangan kosong memboost kepopuleran Kimetsu no Yaiba sampai melampaui penjualan One Piece karena saking indahnya seluruh anime Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba dibuat oleh studio yang penuh dengan para talenta bernama Ufotable. Bisa dilihat dari episode pertama kalau pihak studio menganimasikan animenya tanpa kondom langsung penetrasi mentality. Banyak sekali usaha yang dikerjakan untuk memberikan Kimetsu no Yaiba adaptasi yang berhak dia dapatkan, dan usaha mereka terlihat jelas dicurahkan di kedua mata kita. Intinya cerita Kimetsu no Yaiba adalah cerita tentang pemuda bernama Tanjiro melihat seluruh keluarganya dibasmi oleh iblis kecuali imotonya Nezuko yang berubah menjadi waifu iblis. Dan sekarang tokoh utama kita Tanjiro bertujuan untuk mengubah kembali Nezuko menjadi manusia, dan dalam perjalanannya dia menjadi seorang pembasmi iblis atau Demon Slayer yang bisa menggunakan jurus pernapasan seperti Hamon dengan teknik pedang. Pokoknya kalau nonton animenya kamu pasti akan berakhir dengan senyuman di wajah dan ngaceng di celana. Animenya bukan sesuatu yang groundbreaking atau unik. Kimetsu no Yaiba adalah tradisional shonen anime yang sudah kita lihat beribu-ribu kali. Bukan sesuatu yang baru dan mengubah pola pikir kita atas anime keseluruhan. Dan bagaimana selera saya lebih baik karena saya suka Kimetsu no Yaiba atau sesuatu. Dan tokoh atau karakternya bervariasi, tapi bukan sesuatu yang unik di zaman sekarang tentunya. Tapi anime dengan cerita yang sederhana, dengan momen sedihnya, dan sungguh kamu tidak akan merasa kurang atau tidak puas dengan bagaimana alur cerita Kimetsu no Yaiba dipersembahkan di adaptasi animenya. Pokoknya tak banyak yang bisa kita ambil kecuali Kimetsu no Yaiba adalah anime yang sangat bagus untuk ditonton para fans anime. Karena animenya yang sederhana, maka sangat mudah untuk dimengerti dan juga diminati. Dan seluruh tokoh dan karakter sangatlah bersinar dalam konteks alur cerita, apalagi saat momen dimana watak penjahat atau para iblis setelah melihat betapa kejinya iblis membunuh dan memakan manusia. Di momen terakhir saat iblis dikalahkan, Tanjiro selalu memberi belas kasihan karena adiknya adalah iblis juga dan hidungnya bisa mencium emosi entah bagaimana. Saat pembunuh berantai atau si iblis berada di momen kematian, selalu ada flashback saat kenangan si iblis saat masih jadi manusia dan penyesalannya. Menurutku itu seperti itulah seluruh alur cerita Kimetsu no Yaiba yang perlu Anda tahu. Karena pada ujungnya hal yang menurutku Kimetsu no Yaiba sangat berkenan adalah memanusiawikan iblis tak peduli betapa kejam aksinya. Makanya kalau menurutku Kimetsu no Yaiba adalah anime yang tidaklah sebagus orang bayangkan, karena Kimetsu no Yaiba sangatlah sederhana dan juga sangat standar anime shonen. Walaupun itu terdengar buruk, namun menurutku itu adalah hal yang positif karena memberi penonton pengalaman yang sangat indah saat menonton anime Kimetsu no Yaiba. Bahkan saat tokohnya cuma berbicara atau bahkan cuma ada doang, animenya sangat indah disimak. Hal yang membuat anime Kimetsu no Yaiba sangat populer, yang pasti itu adalah visualnya. Animenya sangat nyaman dipandang dan ada sesuatu yang unik atas hal itu. Dan jika ada adegan aksi, pasti colmek maksimal dalam menganimasikannya. Saat Tanjiro dan kawan-kawan mengayunkan pedangnya, pasti terasa ayunannya berasa di darah dagingnya di segi visual. Apalagi di episode 19, semua kaum wibu dari Sabang sampai Merauke gak mau diam betapa indahnya pertarungan di episode itu. Animenya mulus, licin. Bahkan kalau saat ada CGI, jujur ketika anime menggunakan CGI, kelihatan seperti kontol disimulasi pakai PlayStation 2. Namun gak ada di Kimetsu no Yaiba. Bahkan sering orang tidak sadar ada adegan CGI-nya. Karena Ufotable sangatlah cerdas menggabungkan animasi 2D dengan CGI. Walaupun visual animasi Kimetsu no Yaiba sangatlah luar biasa, sampai terasa seperti puting susuku distimulasi selama 20 menit saat menontonnya, ada satu hal yang paling kubenci tentang Kimetsu no Yaiba, yaitu adalah tokohnya. Kimetsu no Yaiba sangatlah pengen selucu Gintama. Makanya jika tokoh tersebut punya trait atau kepribadian, pasti klisinya dipakai sampai mati. Contohnya jika ada tokoh mesum seperti Zenitsu, kepribadiannya adalah dia selalu penakut, cengeng, dan selalu berteriak-teriak.
dan dia juga suka payudara anime yang besar. Setiap kali dia ada di depan layar, dia pasti bertingkah seperti yang kita bayangkan. Gua sebagai penonton gak habis pikir, sama dengan tokoh utamanya Tenjiro. Tenjiro adalah Jonathan Joestar di dunia Kimetsu no Yaiba Cinematic Universe. Tak satupun karakter di Kimetsu no Yaiba mau bersikap lain. Sumpah, para karakter di Kimetsu no Yaiba adalah seorang method actor yang tidak pernah off character. Bahkan Joaquin Phoenix terlihat seperti artis sinetron dibandingkan dengan bagaimana komitmennya cast di Kimetsu no Yaiba. Tapi itu lebih seperti komplain daripada kekurangan di bagianku. Jadi sisanya menurutku sudah bagus apa adanya, apalagi soundtrack dan adegan aksinya. Baik, saya masukkan rating saya buat Kimetsu no Yaiba adalah 8,5%. Detailnya bisa dilihat di depan layar Anda. Untuk season 1 dari Kimetsu no Yaiba tidak lebih dari fantastik. Kuharap Ufotable tetap mengadaptasikan season 2-nya dan bukan dikasih ke studio lain seperti One Punch Man season 2. Dan ya, itu saja review saya buat tentang Kimetsu no Yaiba. Jika Anda lihat sub saya, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Dan jika Anda mau suka atau mau saya review anime lain, silahkan komen di bawah pendapat kalian. Dan ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.